Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Bahas hadis nomor 11. Hadis tentang doa ketika kita masuk toilet agar kita aman dari gangguan syaitan. Seandainya kita masuk toilet lupa atau tidak baca doa, insya Allah enggak dosa. Ya, insya Allah enggak dosa. Tapi yang pertama kita tidak dapat pahala. Yang kedua kita tidak terhindar dari gangguan syaitan. Bisa jadi ketika keluar dia kesetanan atau bentuknya manusia tapi akhlaknya seperti akhlak syaitan, naudzubillah. Atau yang kedua, syaitan akan menguji, akan menjadikan seseorang tersebut terkena najis, ya, terkena najis yang tidak diketahuinya, sehingga dengan najis tersebut maka apabila kita ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan masih seputar adab buang hajat. Kita akan baca hadisnya, hadis nomor 12 dan hadis nomor 13. Kita akan baca pada pertemuan kali ini hadis nomor 12 dan hadis nomor 13. An Abi Ayyub Al-Ansari, hadis yang ke-12 ini diterima dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ataitumul ghaita," apabila salah seorang dari kalian mendatangi ghaid, fala, atau apabila salah seorang dari kalian buang hajat, fala tastaqbilul kiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat. Bi ghaitin wala baulin, saat buang air besar, dan tidak boleh juga menghadap kiblat saat buang air kecil. Buang air besar tidak boleh menghadap kiblat, buang air kecil tidak boleh juga menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan tidak boleh memunggunginya. Memunggunginya maksudnya adalah membelakangi kiblat. Menghadap kiblat tidak boleh, membelakangi kiblat juga tidak boleh, memunggungi kiblat juga tidak boleh. Walakin syarriku au gharibu, akan tetapi hendaklah dia mengarah ke arah timur
atau mengarah ke arah barat. Au ghoribu. Nah, tapi ini konteksnya bukan untuk negara Indonesia, ya, bukan untuk negara Indonesia. Karena kalau Indonesia ini memang baratnya itu kiblat kita mengarah ke barat. Jadi kalau hadis ini dipasangkan di Indonesia, justru malah kita membelakangi atau menghadap kiblat. Ini adalah untuk wilayah Madinah dan sekitarnya, ya, wilayah Madinah dan sekitarnya. Karena Madinah itu berada di utara Mekah. Madinah itu berada di utara Mekah. Jadi kalau kita tuh sana mana? Sana selatan ya. Sana utara, benar nggak? Sana utara, sana selatan. Nah, jadi kalau misalnya ini Madinah, berarti Mekahnya di mana? Karena Madinah itu berada di utara Mekah. Madinah itu berada di utara Mekah. Berarti sana ya. Jadi Mekah itu selatan Madinah. Jadi kalau misalnya ngarah ke utara ke selatan, justru malah apa? Membelakangi atau menghadap kiblat. Maka kalau orang Madinah dia suruh ngadap ke timur atau ngadap ke barat. Nah, cuman kalau Indonesia berarti apa? Hadisnya diganti ya. Hadisnya walakin jannibu aw sammilu. Kalau kita ini akan tetapi ke arah mana? Ke arah selatan atau ke arah utara. Nah, ini kalau kita ke sana dan ke sana yang tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian Abu Ayyub berkata, qala Abu Ayyub, faqadimna Syam, kami datang ke negeri Syam, ya. Maka kami datang ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Yordania, mana lagi? Lebanon dan Suriah. Ketika kami datang ke Syam, ya, ketika negeri Syam tersebut telah ditaklukkan, fawajadana marohido, maka kami dapati WC-WC di sana, qad buniyat nahwal Ka'bah, telah dibangun mengarah ke arah Ka'bah, menghadap Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun berpaling darinya, maksudnya miring, ya, miring. Wa nastaghfirullaha azza wa jalla, kemudian kami beristighfar kepada Allah, maksudnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Jadi ini dilarang kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sekarang yang kedua. Di hadis nomor 13. An Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab. Hadis yang ke-13 ini diterima dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, raqitu yauman ala baiti Hafsah. Raqitu yauman ala baiti Hafsah. Kata beliau, aku suatu hari naik, raqitu yauman ala baiti Hafsah, naik ke rumahnya Hafsah. Jadi Hafsah itu berarti ayunya, ya. Ayunya siapa? Ayunya Ibnu Umar. Dan Hafsah ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqdi hajatahu, beliau membuang hajatnya, mustaqbilas sama, menghadap ke arah Syam. Menghadap ke arah mana? Syam. Mustadbirul Ka'bati, dan membelakangi Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelakangi Ka'bah. Dua hadis ini sepertinya apa? Kontradiksi.
saling bertentangan. Maka hadis ini harus dikompromikan. Harus harus dikompromikan. Nah, jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau pendapat yang pertama atau pendapat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu, beliau pendapatnya adalah tidak boleh membuang hajat BAK atau BAB menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang terbuka atau di dalam bangunan. Paham? Kenapa? Karena tadi Abu Ayyub mengatakan, kami datang ke negeri Syam, kemudian kami dapati toilet atau WC di sana telah dibangun dan mengarah ke arah Ka'bah. Maka kami mereng. Kami mereng artinya itu berpaling, miring. Kemudian kami beristighfar. Ini pendapatnya siapa? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang agung. Ya, sahabat yang agung, termasuk sahabat Nabi SAW yang ikut bai'ah Aqabah, seperti itu ya. Namun pendapatnya Ibnu Umar itu berbeda dengan pendapatnya Abu Ayyub. Ibnu Umar pendapatnya apa? Kalau di tempat terbuka itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang terbuka. Tapi kalau di tempat yang ada bangunannya maka boleh. Boleh. Ini dalilnya karena beliau waktu waktu berada di rumahnya Hafsah, kemudian beliau naik ke atas rumah karena rumah dulu kan ya segi 4 gitu kan. Terus beliau naik ke atas lotengnya dan ternyata melihat Nabi SAW buang hajat mengarah ke negeri Syam, kemudian membelakangi Ka'bah. Maka beliau berpendapat apa? Bahwasanya boleh ya membelakangi Ka'bah kalau dalam keadaan apa? Berada di dalam bangunan. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Kalau kita mau milih ya Ibnu Umar dan Abu Ayyub Al-Ansari, mana yang kita pilih? Nah, di sini terjadi apa? Terjadi beda pilihan. Ya. Adapun mazhab Syafi'i maka dia milih pendapatnya Abdullah bin Umar ini. Karena Abdullah bin Umar ini adalah ahli fikih. Ya, ahli fikih, ahlinya beliau. Maka pendapat Imam Syafi'i kalau di tempat terbuka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian pertanyaannya, tidak bolehnya itu hukumnya apa? Apakah makruh? Apakah haram? Gitu ya. Tidak bolehnya itu makruh apakah haram? Jawabannya adalah haram. Enggak boleh itu haram. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i berdasar kepada atau mengikut pendapatnya Abdullah bin Umar, hukumnya boleh kalau di dalam bangunan, kalau ada bangunannya. Kalau tidak ada bangunannya maka tidak boleh. Hukumnya haram. Nah, jadi ini ya cara mengkompromikan dua hadis tersebut. Tapi sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, riwayat Abu Ayyub Khalid. Abu Ayyub ini namanya Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid bin Kulayb. Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najari radhiyallahu anhu. Syahida Aqabah, beliau adalah salah satu sahabat yang ikut bai'at Aqabah. Wa nazala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kutibal Madinah.
Dan Nabi SAW ketika datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau akan turun di mana onta berhenti, ya, terus di mana onta berhenti maka beliau akan turun. Ternyata ontanya berhenti di mana? Di depan rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari ini. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini salah satu keutamaan beliau adalah sahabat yang mana Nabi SAW ketika hadir atau ketika datang ke Madinah, Nabi SAW menginap di rumah siapa? Di rumahnya atau berkunjung bertamu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai kapan? Hatta bana masjidahu, sampai Nabi membangun masjidnya ya. Kemudian wa buyutahu, sampai Nabi membangun rumahnya. Setelah Nabi selesai membangun rumahnya, maka barulah beliau ya pindah ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mempersaudarakan Abu Ayyub Al-Ansari ini dengan Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair. Beliau juga salah satu sahabat yang ikut perang Badar dan perang-perang yang lain setelah perang Badar. Ini sekilas tentang apa? Tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau meninggal di waktu perang Al-Qistintoniyah, perang Konstantinopel, di mana tahun tersebut adalah di tahun ke-52 Hijriah. Tahun ke-52 Hijriah beliau meninggal. Nah, hadis ini diberi judul dengan bayanu hukmi istiqbalil kiblah, penjelasan hukum menghadap kiblat, wastidbariha atau membelakangi kiblat dalam keadaan hala qadaul hajah, ketika buang hajat, bibauli au ghaitin, buang air kecil atau buang air besar, ya. Buang air kecil atau buang air besar. Nah, sekarang kita baca syarah secara global dari hadis ini. Al-Ka'batul Mu'azzimatu Baitullahi Azza wa Jalla. Ka'bah yang agung itu adalah Baitullah, ya, Baitullah. Ka'bah yang agung adalah Baitullah. Falaha makanatun uzma, maka bagi Ka'bah itu ada kedudukan yang agung. Fi qulubil muslimin, di hati orang-orang Islam, ya, di hati orang-orang Islam. Wa manzilatu aliyan fil Islam, dan Ka'bah itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Waliha, untuk menghadap Ka'bah, untuk menghadap Ka'bah. Fi akmali halatihim, di kesempurnaan keadaan mereka, halatas shalah allati hiya silatu bainahum wa bainahum, ketika mereka salat, karena salat itu adalah penghubung antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa menghadap kiblat saat salat? Hikmahnya adalah menghadap kiblat adalah simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia, ya. Persatuan umat Islam di seluruh dunia, simbol. Kemudian kalau kita berada di Ka'bah, maka kita harus mengarah ke Ka'bah. Yang sini ke situ, yang sana ke situ, terus muter mengelilingi Ka'bah. Tidak sah sholat kalau Ka'bah di tiang itu kemudian kita menghadap ke sana. Tidak sah. Tapi kalau di luar Ka'bah, seperti jauh, seperti di Indonesia seperti ini, maka dia mengarah ke arah kiblat. Ya, mengarah ke arah kiblat. Jadi kalau misalnya ada kiblat orang sana, kiblat Ka'bahnya di sini, orang sana tidak mesti menghadap sini. Yang ini jelas ke sini, yang itu tidak mesti ke sini. Tapi orang sana menghadap sana, yang sini menghadap sini, yang sana menghadap sana.
Jadi ke arahnya. Bukan kalau jauh bukan plek ngadep ke kiblat, tapi arahnya, ya, arah kiblat. Ini yang pertama, simbol persatuan umat Islam sedunia. Kemudian juga menghadap kiblat itu adalah bentuk ketaatan, menghadap ke arah kiblat bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kaum muslimin dulunya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka kaum muslimin taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah menghadap kiblat ini melatih kehusuan, ya, melatih kehusuan untuk menghadap, memusatkan diri ke satu titik, memusatkan diri ke satu titik. Dan ini juga mengenang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail, di mana ini adalah simbol ketauhidan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim awalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh berpindah, menghijrahkan istri beliau yang kedua yaitu Bunda Hajar bersama putra beliau Nabi Ismail, disuruh berhijrah. Dari mana? Dari Palestina ke Mekah, ke Bakkah dengan kendaraan onta. Ya, dalam waktu itu ditempuh kurang lebih perjalanan 40 harian. Dari mana? Dari Palestina ke Mekah. Safar selama 40 hari. Plus malamnya seperti itu kan. Perbekalannya kurma, apalagi air, ya. Perbekalannya kurma dan air. Jauh safar, ya. Saya yakin di antara kita mungkin kita belum pernah safar terus selama 40 hari. Beda dengan Manda, ya. Kalau Manda memang dia menetap di satu tempat. Ini safar, jalan terus selama 40 hari, 40 malam. Kemudian menghadap ke arah kiblat juga ini adalah bukti ketaatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini saudara-saudara kita, ya, mungkin tadi pagi itu sudah berangkat untuk menuju ke kiblat ini. Menuju ke mana? Ke Ka'bah. Mungkin malam ini masih di Palembang, ya. Masih di Palembang. Besok pagi mungkin mereka berangkat. Ya, kita doakan semoga sampai ke satu titik yang Allah perintahkan. Semoga mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian kita lanjutkan. Azan ya? Oh ya, nah, silakan azan dulu, ya. Azan dulu, fadl.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على اللهم صل على محمد وعلى Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah adzan ini kita akan sampaikan faidah dari hadis yang pertama maupun dari hadis yang kedua insyaallah ya sesampainya insyaallah. Hadis yang pertama tadi hadis Abi Ayyub Al-Ansari, yaitu menegaskan an-nahyu anistiqbalil kiblati, larangan menghadap kiblat, awistidbariha atau membelakangi kiblat, halal bauli awil ghaiti ya dalam keadaan buang air kecil atau buang air besar, dan wa nahyu huna litahrimi ya inda jumhur ulama. Larangan di sini maksudnya adalah haram ya, larangan di sini maksudnya adalah haram menurut jumhur ulama. Jadi di sini alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa tahu larangan ini, karena kalau orang tidak tahu larangan ini maka ia setiap buang air kecil, setiap buang air besar bebas saja dia mau mengarah kemana, maka tanpa sadar orang tersebut akan mendapatkan dosa karena hukumnya apa? Haram. Yang kedua, anan nahya amun, untuk hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini larangan di sini umum. Umum fil fadha wal bunyan, baik di tempat terbuka atau di tempat yang ada bangunannya. Larangannya umum, tidak boleh. Makanya tadi Abu Ayyub Al-Ansari tadi ketika di negeri Sam buang hajat, kemudian bangunannya sudah mengarah kiblat, maka beliau mereng, kemudian beristighfar. Dijelaskan di sini yang dimaksud beristighfar di situ adalah al-istighfarul qalbi, istighfarnya dalam hati. Karena di mana di WC nggak boleh istighfar. Istighfarnya di mana? Di dalam hati. La lisani, bukan di lisan.
li'anna zikrallahi bil lisani fiha likasfil aurati, karena berzikir dengan lisan ketika terbuka aurat. Nah, di sini kita dapat pelajaran ya. Ketika terbuka aurat, maka itu dilarang. Saya ulangi kata beliau di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bukan. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, li'anna zikrallahi bil lisan, karena zikir kepada Allah dengan lisan, fiha likasfil aurati, dalam keadaan terbuka aurat, wa qada'il hajati, dan di saat buang hajat, mamnu, ini dilarang, tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan istighfar di situ adalah dalam hati istighfarnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari, di mana larangan tersebut adalah umum di tempat terbuka ataupun di tempat yang ada bangunannya. Nah, namun bagi kita, kalau misalnya kita ikut pendapat sahabat ini lebih aman, ya. Walaupun kita misalnya berada di dalam bangunan, kemudian kita tidak bersengaja untuk mengarah kiblat atau membelakangi kiblat, maka ini lebih utama. Namun kalau kita kondisinya adalah sulit, ya, tempatnya juga mungkin sempit, kemudian kita mengambil pendapatnya Abdullah bin Umar, maka insya Allah tidak mengapa, ya, insya Allah tidak mengapa. Karena apa? Karena Abdullah bin Umar adalah ahli fikihnya di kalangan para sahabat yang utama. Kemudian yang ketiga, faidah yang ketiga dari hadis ini adalah ta'zimul ka'bati wa ihtiramuha, ya, mengagungkan Ka'bah dan memuliakan Ka'bah. Makanya di antara bentuk-bentuk keutamaan adalah menghadap kiblat walaupun tidak diwajibkan. Contohnya misalnya seperti taklim seperti ini, itu dianjurkan menghadap kiblat. Seperti apa lagi? Baca Al-Qur'an dianjurkan menghadap kiblat. Duduk berzikir menghadap kiblat walaupun tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tapi ini adalah bentuk pengagungan Ka'bah, karena Ka'bah adalah tempat yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memuliakan, mengagungkan suatu tempat yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 4, husnu ta'limi Nabi SAW li'annahu lamma dzakaral mamnu arsada ilal jaiz. Bagusnya pengajaran Nabi SAW, karena ketika Nabi SAW menyebutkan dilarang, maka Nabi juga menjelaskan atau memberikan petunjuk yang tidak dilarang. Dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka yang boleh kemana? Ke arah yang tidak membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat, boleh. Ini bagusnya petunjuk Nabi. Jadi disebutkan dilarang, kemudian diberikan petunjuk kepada yang boleh, Kemudian juga di hadis yang pertama tadi yang menjelaskan untuk untuk orang Madinah, hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari, di mana beliau mengatakan walakin syarriku, akan tetapi mengarahlah ke arah timur, au gharibu, atau ke arah barat. Nah, ini pelajaran hadisnya adalah annahu la karahata fi istiqbali syamsi, tidak ada kemakruhan buang hajat mengarah ke arah matahari. Ya, tidak ada kemakruhan. Atau membelakangi matahari juga tidak ada kemakruhan. Mengarah ke bulan atau membelakangi bulan juga tidak ada kemakruhan. Ini pelajaran yang dipetik dari hadis ini. Ya, ditulis oleh atau disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin, di mana tidak ada kemakruhan menghadap matahari atau membelakangi
membelakangi matahari, menghadap bulan atau membelakangi bulan, ini tidak makruh sama sekali. Ini tidak makruh sama sekali. Bolehnya naik ke atas rumah kerabat. Ya, misalnya kita punya kerabat, terus ada rumahnya, terus kita naik. Bolehnya kita naik ke atas rumah kerabat dan yang semisalnya. Idza lam ya'lam adamu ridahu, kalau tidak diketahui tidak ada keriduannya. Ya. Kalau misalnya kita tahu dia nggak ridho, maka kita nggak boleh. Misalnya gini, anak-anak semua santri nggak boleh naik ke atas nih ya. Tahu kita ada hukum, ada peraturannya, maka ini nggak boleh. Berarti nggak boleh apa? Nggak boleh naik. Kalau naik berarti berdosa karena tidak ada izin dari pemilik rumah. Kemudian di sana tadi ada penyebutan al-ghaid. Ghaid itu sebenarnya hukum asalnya adalah nama. Ya, ghaid itu adalah nama untuk suatu tanah yang landai. Al-makanul munkhafid, tempat yang rendah dari bumi. Karena dulu orang-orang dulu di masa Nabi SAW, orang-orang tuh buang hajatnya nyari tempat yang jauh dari pemukiman, jalan jauh. Terus ada tempat yang landai, yang cekung, yang melembah. Masuklah di situ, ketika duduk nggak kelihatan orang. Nah, disitulah tempatnya, ya. Disitulah tempatnya. Nah, itu asalnya seperti itu. Kemudian setelah itu al-ghaid juga digunakan untuk makna al-kharijul mustakdziru minad dubur. Ghaid maknanya adalah al-khariju yang keluar, al-mustakdziru yang kotor atau menjijikkan, minad dubur dari dubur. Nah, dikasihlah nama dengan apa? Ghaid. Ini bahasa yang halus ya, bahasa yang sopan. Kalau kita ini bahasa Indonesia sepertinya bahasa kita apa ya? Mau ke belakang gitu ya. Benar nggak? Mau kemana? Mau ke belakang. Apa maksudnya mau ke belakang? Mau ke toilet. Itu bahasa apa? Bahasa halus ya, bahasa halus. Kalau bahasa halusnya hadis ini adalah ghaid. Ya, ke zaman itu jadi ghaid. Ghaid berarti artinya buang hajat. Ini yang kedua, kinayah amma yastahi min zikrihi bilabdi akhar. Nah, namun di hadis Ibnu Umar ini faedahnya beda. Jawazu istidbaril kiblah, bolehnya menghadap kiblat, bolehnya membelakangi kiblat. Hala qada'il hajah, ketika buang hajat. Fil bunyan, kalau berada di bangunan. Kalau berada di bangunan. Kalau pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari tadi apa? Mau di bangunan, mau di tempat terbuka, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi pendapatnya Abdullah bin Umar ini boleh kalau berada di dalam bangunan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW di mana beliau ketika naik ke rumahnya Hafsah, kemudian beliau ternyata melihat dari atas. Tentu melihat dari atas ya, kelihatan mungkin hanya kepalanya yang kelihatan, bukan auratnya. Kalau auratnya tidak kelihatan, ya, kalau auratnya tidak kelihatan, ya beliau melihat Nabi SAW. Ternyata beliau buang hajat dan membelakangi Ka'bah. Berarti mengarah kemana? Mengarah ke Baitul Maqdis, mengarah ke Sam. Dan di sini menunjukkan apa faidah yang keempatnya adalah jawazu istiqbali Baitul Muqaddasi ala qada'il hajah. Bolehnya menghadap Baitul Muqaddas ya ketika buang hajat, ya ketika buang hajat.
Nah, ini mungkin pembahasan kita malam hari ini tentang adab-adab buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di hadis nomor 14 ya. Hadis nomor 14. Bagaimana kalau buang airnya di hutan? Jadi kita nggak tahu kiblatnya kemana. Ya berarti kalau kita nggak tahu itu perkiraan. Ya perkiraan kita tidak mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat, atau dugaan kuat kita tidak membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah seperti itu. Begitu juga sholat, ya sholat kita di hutan bingung kiblatnya kemana, maka kita minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala mana yang kita yakin. Nah kesitulah kita hadapkan wajah kita untuk sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Bernyanyikan haram. Yang diharamkan itu lagunya atau alat musiknya. Jadi alat musiknya haram, kecuali alat musik yang diizinkan itu dub ya, dub. Apa ya dub ya? Rebana gitu ya. Itu pun di waktu-waktu tertentu nyanyinya. Yang kedua mengandung lirik kotor, jorok atau bertentangan dengan ajaran Islam, maka ini tidak boleh. Melalaikan ibadah, kemudian melupakan kewajiban, kemudian menjauhkan dari zikrullah, nah ini tidak boleh. Apalagi disertai dengan kemungkaran, jadi iringi dengan minum-minuman khamar, apalagi pergaulan bebas atau perilaku yang tidak pantas, maka ini haram. Kalau bolehnya kapan? Bolehnya itu kalau bernyanyi itu apa ya? Bersenandung, tapi atau bersair seperti ya, bersair, tapi isinya tentang jihad misalnya, dan itu pun tidak setiap waktu nyanyinya. Ada waktu-waktu tertentu, misalnya di hari-hari bahagia, di hari-hari pernikahan, atau di hari raya gitu ya.
Namun secara umum musik dan nyanyian itu adalah mendekati kepada kemaksiatan. Secara umum musik dan nyanyian itu mendekati kemaksiatan. Karena itu dapat mengeraskan hati dan menjauhkan dari Al-Qur'an. Ya, menjauhkan dari Al-Qur'an. Taib, wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya mengganggu orang lain yang sedang berdoa? Mengganggu orang ya tidak boleh, ya. Hukumnya tidak boleh mengganggu orang, apalagi orang tersebut sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana zaman dulu yang suka ganggu orang yang taat, suka ganggu orang ibadah adalah orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik. Sebagaimana Nabi SAW sedang ibadah diganggu oleh Abu Jahal, ya, diganggu oleh Abu Jahal. Maka jangan kita saling mengganggu. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan pada malam hari ini. Kemudian juga mungkin agak terlambat, ya, qadarullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi amal soleh kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.